Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu, hari kemenangan Tuhan, hari di mana kita merayakan betapa Tuhan Yesus Sang Juru Selamat telah datang ke dunia untuk menggenapi segala yang tertulis dan membawa kita kepada segala berkat keselamatan yang Tuhan sediakan. Nah, pada hari Minggu yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang kesembuhan dan keselamatan, ya, kesembuhan dan keselamatan. Semasih kita hidup di dunia ini, kita masih membutuhkan berkat kesembuhan, ya. Apa sebabnya di dunia yang telah jatuh ini tubuh kita masih memiliki potensi untuk sakit. Bahkan jiwa kita pun juga masih memiliki potensi untuk sakit. Kita bersyukur dunia medis sudah semakin maju dan menjadi berkat Tuhan juga untuk memulihkan banyak orang. Namun demikian saudara-saudara, jangan kita bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Tuhan. Apa sebabnya? Karena sesungguhnya Tuhan adalah Sang Penyembuh sejati. Manusia hanya alat saja. Bahkan segala obat-obatan pun dengan segala treatmentnya adalah alat saja di tangan Tuhan. Ya, contohnya seperti yang marak akhir-akhir ini, kita semua harus divaksinkan begitu ya. Apa sih tujuan dari vaksin? Tujuan vaksin adalah untuk melatih atau memperkenalkan virus itu kepada tubuh kita dengan cara yang aman. Ya, jadi Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah menciptakan sistem imun, kekebalan tubuh, tetapi tenaga medis dalam hikmat Tuhan melatih dan juga memperkenalkan virus itu sehingga tubuh kita terbiasa, ya, sudah mempersiapkan diri dengan segala antibodinya sehingga seandainya satu kali terjangkit begitu tidak akan parah. Apa sebabnya? Karena memang sudah dilatih saudara-saudara. Nah, itu pun juga sebenarnya menyatakan betapa Sang Penyembuh itu adalah Tuhan sendiri. Manusia hanya alat mengolah segala sesuatu di dalam hikmat Tuhan, dalam koridor-koridor daripada Tuhan sendiri. Nah, contoh lainnya misalnya, kalau kita mengalami patah tulang gitu ya. Nah, patah tulang itu treatmentnya adalah bagaimana membawa tulang itu kembali kepada posisi semula begitu. Sehingga sistem penyembuhan yang dari Tuhan itu dapat bekerja dengan baik. Kalau tulang kita di posisi yang salah, kemudian dia bertumbuh kembali, maka hasilnya pun tidak bagus. Tapi ketika dia tumbuh dalam posisi seperti yang seharusnya, ya, maka sistem penyembuhan diri yang berasal dari Tuhan itu menjadi nyata, saudara-saudara. Itu sebenarnya membuat kita mengingat bahwa betapa Sang Penyembuh yang sejati itu adalah Tuhan. Manusia hanya alat, saudara-saudara. Ya, dan kita bersyukur di atas segala-galanya Tuhan Yesus menyediakan berkat kesembuhan bagi kita. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh, saudara-saudara. Nah, berkat kesembuhan, berkat keselamatan pun juga penting sekali. Manusia sudah betul bahwa di dunia yang telah jatuh ini, manusia itu rapuh, saudara-saudara. Bahaya di mana-mana. Dengan segala hikmatnya, segala usahanya, manusia berusaha membuat sistem keamanan yang membuat dirinya aman, jauh daripada mara bahaya, dan sekalipun terjadi, tetap dalam situasi yang terkendali, kan begitu ya. Namun demikian, sehebat-hebatnya manusia berusaha, selalu ada celah. Apa sebabnya? Karena kita bukan makhluk yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan saja. Itu sebabnya penting sekali kita mencari keselamatan kita dari Tuhan. Ya, terlebih lagi keselamatan yang kekal. Karena siapa yang bisa menyelamatkan jiwanya? Hanya Tuhan yang sanggup. Karena tanpa Tuhan jiwa kita akan pergi ke tempat yang penuh duka cita, pergi ke tempat yang jauh daripada bahagia dan juga hadirat Tuhan. Nah, Yeremia, ya, di dalam salah satu ayat telaah kita pada minggu ini, Yeremia 17 ayat 14 berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan selamat. Yeremia berdoa, ya, dan berserah pada waktu itu karena memang belum ada ayat-ayat yang berbicara tentang kepastian tentang mengenai kedua hal penting itu. Yeremia berdoa dan dia berharap. Dan kita bersyukur segala doa dan juga harapannya telah dijawab oleh Tuhan Yesus. Bagi Yeremia dan juga bagi kita tentu saja, ya. Secara khusus bagi kita umatnya pada zaman ini, kita mewarisi penggenapan demi penggenapan dari nubuatan, sehingga dengan iman kepada Kristus, ya, kita mendapat iya bagi semua janji Allah. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat topik kesembuhan dan keselamatan dari kisah hidup Raja Hizkia, saudara-saudara. Ya, saya akan bacakan dulu perikopnya. Yesaya 38 ayat 9 sampai 20. Yesaya 38 ayat 9 sampai 20 saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua. Karangan Hizkia, Raja Yehuda. Sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya,
Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku, Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke langit, ya Tuhan. Pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Dari maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, Dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Amin. Ya. Saudara-saudara, sebelum kita menelaah lebih jauh tentang bagaimana Raja Hizkia menerima kesembuhan dan keselamatan, mari kita sedikit melihat latar belakang Hizkia. Ya. Hizkia itu seorang raja, saudara-saudara. Tuhan mengatakan raja umatku, raja Yehuda pada waktu itu. Dan Hizkia ini adalah seorang yang punya pendirian yang teguh sekali. Apa sebabnya? Karena ayahnya Raja Ahaz sesungguhnya raja yang begitu jahat. Saking jahatnya ia bahkan mengorbankan anak-anaknya kepada sesembahan yang bukan Tuhan. Bayangkan. Ketika banyak orang melindungi anak-anaknya, memberi yang terbaik, ya, bahkan memberikan segala yang terbaik bagi anak-anak kita. Raja Ahaz, ayah dari Hizkia, justru mengorbankan anak-anaknya untuk kepentingan pribadinya. Suatu sikap yang sangat jahat. Tapi Hizkia, anak yang mewaris tahtanya, itu berbeda dari ayahnya. Hizkia itu disebutkan adalah orang yang memiliki hati yang berbeda. Ya. Dia seperti Daud leluhurnya, Dia mengadakan pembaharuan iman. Ya. Dia menghancurkan segala pusat penyembahan berhala, dan dia betul-betul membersihkan Yehuda dari penyembahan kepada yang bukan Tuhan, dan membawa kembali Yehuda kepada pertobatan, hidup beribadah kepada Tuhan. Dan dia pun juga dituntun, ditolong oleh Tuhan, sehingga kemanapun dia pergi dia berhasil dan juga dia beruntung. Ya. Hizkia mengandalkan Tuhan dan dia melakukan banyak pembaharuan, saudara-saudara. Namun apa yang terjadi? Dia akhirnya jatuh sakit. Ya. Sakit yang sangat parah sekali. Tubuhnya ada barah begitu. Luka, bukan karena luka peperangan, bukan karena luka senjata tajam, tapi luka penyakit begitu. Dan begitu parah. Ketika penyakitnya sedemikian parah, Tuhan mengutus Nabi Yesaya datang menemui dia, ya, untuk menyampaikan bahwa dia akan meninggal, dia akan wafat, dan dia harus memberikan surat pesan atau wasiat kepada keluarganya dan keturunannya, saudara-saudara. Ketika Nabi Yesaya datang kepada Hizkia menyampaikan hal itu, Hizkia mendengar, kemudian dia menangis menghadap ke tembok. Ya. Bayangkan, di tempat tidur dia begitu kesakitan, dia menangis, dia menghadap ke tembok, dan dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang dia doakan? Kan begitu ya. Di dalam Alkitab disebutkan beberapa poin penting yang Hizkia doakan. Hizkia berkata bahwa Tuhan, ingatlah akan kesetiaanku, ingatlah akan kesetiaanku. Hizkia itu menunjukkan hatinya kepada Tuhan. Dia setia, dia tidak ingkar dari Tuhan. Ya. Kemudian ia juga berkata, ingatlah akan ketulusan hatiku. Ya, Tuhan, kau melihat hati. Sejauh mana aku tulus kepadamu, kau melihatnya. Ya, Hizkia mencurahkan isi hatinya. Tuhan, ingatlah bahwa aku telah melakukan apa yang baik. Tuhan, aku berbeda dari ayahku. Berikan aku kesempatan, kan begitu. Hizkia menangis dengan sangat, sampai air matanya bercucuran.
Dia menangis ya, pada waktu itu. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan menghadap tembok, saudara-saudara, supaya Nabi Yesaya tidak melihatnya ya. Atau orang lain tidak melihatnya, dia melihat ke tembok, dia membalikkan badannya melihat ke tembok. Belum Nabi Yesaya keluar dari istana ya, Tuhan sudah memberikan firman, katakan sesuatu kepada Hizkia ya. Perkataan pertama yang berasal dari Tuhan ketika Hizkia berdoa mencurahkan isi hatinya adalah bahwa Tuhan mewahyukan dirinya sebagai Allah Daud. Ini yang indah sekali. Sebagai Allah Daud. Allah Daud itu artinya bahwa sesembahan daripada Daud. Daud sekalipun sudah meninggal dunia ratusan tahun daripada zaman Hizkia, tetapi tetap ada di hadapan Tuhan. Kalau Hizkia punya iman yang sama dengan leluhurnya, maka dia pun hidup tetap di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Sekalipun dia meninggal dunia, begitu ya, maka dia akan tetap tinggal dalam kebahagiaan abadi. Dia tidak akan terbuang dari sana. Dan Tuhan mendengar doa Hizkia. Tuhan pun juga melihat air mata Hizkia. Ya, kalau kita berdoa dan kita keluar air mata, ingat itu bukan lelucon. Itu juga bukan sifat emosional belaka. Ya, air mata dalam doa itu Tuhan perhitungkan sekali. Bahkan ayatnya berbicara khusus sekali dalam kitab Mazmur bahwa Tuhan itu menampung air mata kita dalam kirbat-kirbatnya. Ya, ada tempat khusus bagi air mata kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya daripada kita curhat di media sosial gitu ya, jangan sampailah, atau curhat kepada orang yang salah ya, lebih baik kita curhat kepada Tuhan. Ingat air mata kita di mata Tuhan itu dihitung, ditampung pada kirbatnya, dan Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi ya. Kalau dalam versi Yesaya di sini saudara dikatakan bahwa ketika Hizkia begitu gelisah sekali, begitu menderita sekali, Tuhan menyelamatkan nyawanya ya. Dari kepahitan, kegetiran, Tuhan menyelamatkan nyawanya. Dan yang paling penting adalah Tuhan melemparkan segala dosanya ke tubir laut. Sebenarnya kesembuhan dengan berkat pengampunan dosa itu erat sekali kaitannya, saudara-saudara. Banyak orang sakit karena sibuk menyalahkan dirinya sendiri ya. Kalau kita salah, apa yang perlu kita lakukan? Minta maaf kah? Bertemu dengan orang tertentu kah? Atau mengerjakan sesuatu yang perlu kita lakukan sebagai tanggung jawab kita ya. Tapi di atas segala-galanya kita harus tahu bahwa Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Orang yang menyadari Tuhan mengampuni dia, mensyukuri pengampunan yang berasal dari Tuhan itu, saudara-saudara, tubuhnya akan merasakan kelegaan, ya, lebih terbuka untuk menerima berkat kesembuhan daripada Tuhan. Tapi orang yang sibuk menyalahkan dirinya sendiri, orang yang menjatuhkan dirinya kepada kesedihan demi kesedihan yang sebenarnya bukan dari Tuhan dan tetap tinggal di sana, saudara-saudara, itu secara langsung seperti ya, kita agak enggan gitu, dipulihkan oleh Tuhan. Tapi mereka yang memberi diri menyambut berkat anugerah pengampunan dari Tuhan itu menerima pemulihan yang jauh lebih cepat, saudara-saudara. Dan Hizkia juga menyanyi kepada Tuhan, sembuhkan aku, pulihkan ya. Karena di dunia orang mati, orang tidak bisa memohon kesetiaanmu ataupun juga memuji-muji engkau ya. Seterusnya berbeda sekali. Hizkia berkata, Tuhan ingatlah akan aku. Saudara-saudara, banyak orang sering berkata begini ya, bahwa umur itu di tangan Tuhan ya. Jadi umur kita berapa itu sudah Tuhan tentukan. Jadi tidak bisa diperpanjang, bisa diperpendek begitu. Tapi di dalam Tuhan kita jangan buru-buru langsung ngomong ketetapan Tuhan yang kita tidak tahu juga kan gitu ya. Tapi lebih baik bagi saya secara pribadi, di dalam Tuhan kita itu hidup terbuka saja. Apapun yang kita dengar dari firman Tuhan, kita responnya dengan jujur gitu. Daripada mengatakan iya tapi dalam hati menolak kan begitu ya. Hizkia dinyatakan umurnya berapa lama lagi, berapa panjang lagi. Tetapi Hizkia memilih untuk mencurahkan isi hatinya ya. Daripada dia menahan-nahannya, meninggal dunia begitu saja, tapi dia mencurahkan isi hatinya, Tuhan aku ingin hidup ya. Tuhan ingatlah hal-hal ini. Artinya dia mencurahkan isi hatinya. Walaupun jelas Tuhan bukan berbuat sesuatu karena semata-mata perbuatan bajik kita gitu ya. Tetapi Tuhan itu suka dengan orang-orang yang jujur dalam doanya. Banyak orang menahan-nahan diri dalam doanya, sehingga kepada Tuhan minta sedikit, kepada manusia minta banyak ini. Nah benar juga sebenarnya. Mintalah kepada Tuhan sepenuh seutuhnya. Kemudian nikmatilah berkat yang berasal dari Tuhan sepenuh seutuhnya juga. Ya. Salah satunya berkat relasi. Berkat relasi membuat kita bisa berdoa seutuh sepenuhnya kepada Tuhan tanpa menahan-nahan diri. Apa sebabnya? Karena kalau bukan kepada Tuhan kita mencurahkan isi hati kita, mau kepada siapa lagi? Kepada manusia, kepada orang lain yang belum tentu mengerti, bahkan salah paham dengan kita. Lebih baik kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan
untuk kesembuhan dan keselamatan hari ini di dalam Kristus ini adalah sesuatu yang Tuhan sudah dengarkan, ya. Kesembuhan dalam perjanjian baru ditulis dalam bentuk lampau. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Pegang ini baik-baik, saudara. Kita semua bergumul tentang hal ini, tapi mari kita belajar langkah demi langkah. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh, ya. Selalu ikrarkan hal itu bila mana kita sakit. Hardiklah penyakit di dalam nama Yesus. Sebab secara hukum ilahi penyakit kita itu pada tubuh Yesus, bukan pada kita. Kita hidup di dunia yang jatuh, kadang-kadang ada penyakit, betul. Tetapi secara hukum ilahi itu penyakit telah dibawa kepada Yesus. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan keselamatan kita ada di dalam Tuhan, keselamatan yang kekal. Dengan iman percaya kita dalam tangan Tuhan yang aman, ya. Bagaimana dengan keselamatan sehari-hari di jalan, di mana-mana? Saudara, lebih baiklah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan lindungi saya. Darah Yesus melindungi saya dimanapun saya berada, kan begitu, ya. Sehingga kita hidupnya berserah, ya. Dan saya percaya orang yang sering menabur iman, penuh iman kepada Tuhan, menikmati relasi kepada Tuhan, akan menikmati relasi yang indah sekali. Melihat kemurahan demi kemurahan Tuhan di hidup kita, dan betul-betul kita akhirnya menyaksikan betapa Tuhan itu ajaib, baik dan juga setia, ya. Hizkia reaksinya ketika sembuh dan selamat, dia bermain kecapi di rumah Tuhan, dia menyanyi memuji Tuhan. Demikian juga kita hari ini, ya, memuji Tuhan adalah ucapan syukur, respon kita kepada berkat-berkat Tuhan, baik kesembuhan, demikian juga dengan keselamatan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.